pengacara kondangan yang sudah mempermalukan presiden ya. Tamat sudah, selesai ceritanya ya, hilang sudah kemaluannya. Hotman dah minta maaf sampai posting 2 kali tuh dia. Kan makanya kalau mau bela ya. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan publik, termasuk reaksi dari para tokoh maupun kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok Hotman Paris yang kembali menjadi sorotan setelah ucapannya kepada wartawan menuai kontroversi, berujung pada laporan dari sejumlah pihak, hingga akhirnya muncul permintaan maaf dari dirinya. Di saat yang sama, publik juga ramai memperdebatkan perannya sebagai kuasa hukum dalam kasus yang sedang menjadi perhatian nasional. Yang menarik, polemik ini ternyata terus berkembang, bukan hanya soal pernyataan kontroversialnya, tetapi juga reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari wartawan, praktisi hukum, netizen, hingga munculnya berbagai tanggapan di media sosial yang membuat isu ini semakin memanas. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Bela aja, jangan bawa-bawa presiden, jangan nyerang Kapolri, jangan nyerang wartawan, hancurkan reputasi lo. Dah sekarang gini aja dah, nih isu Hotman mending kita geser aja dulu, kagak terlalu penting ya. Sekarang fokusnya ke Febri, mana dia? Sampai sekarang udah 2 minggu belum nongol juga ke publik, belum diborgol. No dandan no, 1 kali 24 jam udah diborgol. Kagak ada drama-dramaan kayak gini. Hotman Paris resmi dipolisikan. Melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Dan pernyataan tersebut, Hotman Paris akhirnya dipolisikan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Oh, ramai banget ya. Dewan Pers menyatakan sikap. 1. Menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjabarkan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Kita sepakati dibuatkan laporan ini dengan nomor laporan. Karena ingat loh, Tuhan itu nggak suka dengan orang sombong. Sekaya apapun manusia ya, tapi kalau dia sudah mulai sombong, aduh, akan jangan dijatuhkan. Deh, ya. Jangan sampai Tuhan memberikan teguran ya. Jangan keras-keras bang, jangan tinggi-tinggi. Kalau ngomongnya, ingat abang itu udah kejepit. Ntar kalau ngomong keras, ngomong tinggi, jatuh, kumat. Masa pengacara kondang paling termahal di Indonesia, kaya raya, eman-eman, pelit terhadap anaknya. Ya kalau dia itu kaya raya, dikasih dong semuanya angpau itu kepada anaknya. Betul. Berarti selama ini apa yang dikatakan anaknya itu, dia itu cuma pencitraan terhadap orang miskin, itu berarti benar ya kan? Saya rasa kita sebagai tadinya penggemar berat Anda ya sudah beralih ya. Tidak ada simpatisan, tidak ada simpatik dengan Anda. Ya. Ternyata Anda haus akan uang. Tidak seperti omongan Anda. Ya. Anda haus akan uang, ya. Itulah sifat manusiawi. Ya. Tapi Anda bilang, ya, Anda tidak perlu uang, Anda sudah kaya. Oh, no, ya. Itu hanya bualan Anda saja. Pengacara terkenal Indonesia, Hotman Paris Hutapea, akhirnya membela sang koruptor Febri Adriansyah. Hei, pengacara terganteng dan terkaya Indonesia. Kok bisa-bisanya Bapak membela orang salah ya, Pak ya? Udah jelas-jelas di rumah ditemukan emas 74 kg, uang ratusan miliar rupiah. Dan aneh lagi tuh katanya bukan milik dia. Dan parahnya lagi, emas itu katanya palsu. Betul. Pak, masa Bapak sebagai pengacara, sebagai orang terganteng dan terkaya dan terpintar di Indonesia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana salah, Pak? Bapak kalah sama netizen, Pak. Netizen aja yang tidak tamat kuliah aja, tidak tamat sekolah aja, Pak, bisa membedakan ini orang salah. Betul. Ya, Pak, ya, rakus sama uang. Kok bisa Bapak membela orang salah ya, Pak ya? Anak Bapak saja ya, prank Alexander tuh kecewa dengan ulah Bapak. Ya, Pak ya, apalagi Bapak sebagai netizen, Pak. Pasti Bapak dibayar ini, Pak, dibayar mahal ini, Pak. Katanya nggak dibayar, dibayar. Berak saja bayar, kenci saja bayar, Pak. Janganlah Pak bikin rusak hukum di negara kita, Pak.
Ya Pak ya. Ada pengacara kondang ditanya wartawan, dia malah balik tanya, menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Loh, justru karena wartawan itu punya otak, makanya dia tanya. Wartawan itu kan tugasnya bertanya, bukan menyimpulkan sendiri. Kalau semua pertanyaan dijawab dengan menurut kau gimana? Buat apa ada narasumber? Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Narasumber yang punya otak itu kalau ditanya jawab. Batu cincinnya gede, otaknya kecil. Hotman Paris Hutapea. Bang, saya rakyat Indonesia, salah satu rakyat Indonesia yang menyesalkan ucapan Anda atau perkataan Anda yang menyebutkan bahwa Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, sebagai jaksa kesayangan Presiden. Waduh, saya menyesalkan banget. Saya salah satu pengagum Anda. Saya salah satu orang yang sangat kagum terhadap langkah-langkah hukum Anda sebagai lawyer. Tapi hari ini saya kecewa banget, Bang. Anda mengatakan itu, kita semua bahwa kecewa. Jampitsus adalah jaksa kesayangan Presiden yang sudah mengembalikan uang negara sekian triliun. Ingat, mantan Jampitsus itu kerja bukan sendirian, ada stafnya di bawahnya. Yang asli kerjanya mas stafnya di bawahnya. Dia hanya penaikan tanda tangan sudah, ya. Bang, kami kecewa. Bang Hotman, saya paling kagum banget tuh dengan putra Anda, Bang Hotman, yang namanya Frank Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya karena langkahnya salah dalam membela. Kenapa? Saya kagum banget nih, kagum banget dengan anak bapak yang namanya Frank Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya dengan kalimat, jangan bawa-bawa presiden kalau mau bantu Febri. Betul. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa presiden. Itu hebat banget. Berarti mengingatkan bahwa presiden adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik Febri. Nah, sekali lagi Bang, ayo Bang, mumpung belum terlanjur, sadar. Betul. Anak Anda telah mengingatkan diri Anda loh Bang, ya. Ayo Bang, sadar. Ya. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden, ya. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Kenapa? Bang Hotman, maaf banget nih, di sini saya mau bicara nih ya. Aku respect sama abang ya, tapi jangan sedikit sombong gitu loh ngomongnya. Bukan sedikit sombong ya, malah terkesan sombong ya. Jangan ya bang ya, karena kan abang itu adalah pengacara yang cukup handal ya di negeri ini ya, dengan bayaran yang fantastis ya. Tapi jangan itu menjadi satu kesombongan buat abang. Betul. Ya, karena ingat loh, Tuhan itu nggak suka dengan orang sombong. Sekaya apapun manusia ya, tapi kalau dia sudah mulai sombong, aduh, akan jangan dijatuhkan. Deh, ya. Jangan sampai Tuhan memberikan teguran ya. Jadi batuk deh tuh ya ngomongin Bang Hotman ya, gitu loh ya. Jadi jangan ya Bang Hotman ya, tetaplah dengan penuh kerendahan hati. Betul. Ya terserah abang sih kalau abang ini mau jadi pembelanya mantan Jampitsus ya, dengan katanya bahwa Jampitsus ini orang yang dipercaya oleh Bapak Prabowo karena sudah membantu menyelamatkan uang 430 triliun ya. Jadi makanya sekarang Bang Hotman ini menjadi lawyernya ya. Tapi itu tadi ya Bang, saya mau sekadar kasih saran ke abang, janganlah terlalu pongah ya gitu. Tuh, dengan tadi dengerin. ucapan-ucapan yang abang omong ya kan. Kita tahu abang itu hebat ya, pengacara yang hebat di negeri ini ya Bang ya. Tetaplah rendah hati, bicaralah kata-kata yang baik ya. Jangan seperti tadi tuh saya lihat di VT-VT-nya ya, kurang enak didengar Bang ya. Tahi si Wombing desak wartawan untuk melaporkan Hotman Paris atas perkataannya saat wawancara. Lu punya otak enggak? Karena itu menurut Bapak Partahi, itu pelanggaran kode etik. Pak Partahi ini adalah salah satu pengacara senior ya guys. Salah satu pengacara senior Indonesia. Kalian sama nggak kayak saya? Saya lihat ya, Bang Hotman Paris ini nadanya itu keras, tinggi saat membela si Febri ini. Si Febri Ardiansyah ini. Bang Hotman Paris ini sekarang lagi suka nyebut nama presiden. Setiap ngomong, nama presiden dibawa-bawa. Marwah presiden dibawa-bawa. Emang sekarang Bang Hotman Paris ini udah jadi utusan presiden atau gimana? Ngomongnya kayak mama lagi kepepet. Mau kan kalau mama lagi kepepet, saya ini istri jaksa, saya ini istrinya Kapolres. Ternyata nggak tahu lah istrinya siapa. Ini abang ini modelnya mirip nih sekarang, mirip sama mama lagi kepepet. Nama orang dijadiin tameng. Emang si Febri ini nggak pelit ya bang? Beda sama si Bapak Nadiem Makarim tuh. Kalau Bapak si Nadiem Makarim itu pelit ya bang, jadi nggak dibela gitu. Sejak kapan bang, koruptor itu harus selalu izin presiden kalau mau ditangkap? Betul. Kasih paham saya nih bang. Abang nih ya, nambah-nambahin kesibukan presiden aja.
Jangan keras-keras bang, jangan tinggi-tinggi. Kalau ngomongnya, ingat abang itu udah kejepit. Ntar kalau ngomong keras, ngomong tinggi, jatuh, kumat, urat kejepitnya. Udahlah bang, nggak perlu jadi pengacara si Febri itu. Apalagi kata abang nggak dibayar. Nggak percaya lah bang, masa sekelas Hotman Paris dipakai jasanya secara gratis, nggak mungkin. Tapi ya guys ya, kelihatannya abang Hotman ini sengaja lagi meninggikan nada suaranya saat bicara. Mungkin ini bagian taktik abang ini biar kelihatan gagah gitu, biar kelihatan garang gitu di mata orang gitu. Karena yang abang bela nih orangnya banyak uangnya, ya kan bang? Kalau yang abang bela nih orang-orang kecil, nggak selantang itu abang ngomong. Udahlah bang, mundur aja. Mending abang itu jalan-jalan aja sama aspri-astrinya. Betul. Atau enggak, abang selesaikan tuh masalahnya sama ponakannya yang tentang uang miliaran-miliaran itu. Nah, itu baru. Biar abang dan keluarga abang itu bahagia, akur, seperti yang kami lihat selama ini. Ya kan bang? Udahlah bang. Mending jalan-jalan aja sama aspri-astrinya itu. Nggak usah lagi ngurus-ngurusin itu. Toh ponakannya, anaknya udah jadi pengacara semua. Mending abang main di belakang layar aja. Tapi bayarannya gede. Hotman Paris mengaku tidak dibayar dalam membela kasus Jampitsus Febri Adriansyah. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Apakah teman-teman percaya kalau ada orang di rumahnya ditemukan emas 74 kg dan uang miliaran rupiah, ada dolar Singapura, kemudian Hotman Paris mengatakan tidak meminta imbalan apapun untuk membelanya? Padahal pada kasus yang lain ada orang yang jelas-jelas ini dikriminalisasi dan dia tidak menerima keuntungan apapun, keuntungan pribadi, dan diputuskan bersalah. Ini kata Hotman Paris. Halo Nadine, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit. Bang Hotman, itu yang kan abang sarang sampai klarifikasi berkali-kali terus minta maaf juga gara-gara blunder bawa nama presiden buat ngebela seorang koruptor. Sebenarnya balik lagi sih bang, kita tuh nggak masalah nih mau abang itu jadi kuasa hukumnya Febri lah, ngebela Febri mati-matian lah sampai jungkir balik, itu terserah bang, bebas. Ya tapi jangan bawa nama presiden juga lah bang, sampai ngomong kalau penetapan tersangka Febri ini mencoreng marwah presiden karena dilakukan tanpa izin presiden. Seakan-akan Febri ini tuh anak kebanggaannya presiden banget nih, jadi nggak boleh tuh diusik sama sekali. Padahal kalau kita dengerin lagi nih statementnya Pak Prabowo, itu udah jelas loh, siapapun yang korupsi itu harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Betul. Jadi ya mau dia udah berhasil ngembaliin uang negara ratusan T, terus punya kedekatan yang sangat dekat dengan presiden, kalau dia korupsi ya tetap harus dihukum gitu loh. Betul. Karena mau sekecil apapun atau sebesar apapun jumlah korupsinya, itu tetap namanya maling duit rakyat, gitu loh bang. Hotman benar-benar masuk ke dalam pusaran atmosfer badai opini masyarakat. Ya memang kadang-kadang resiko muncul ketika kita berhadapan menantang arus opini publik. Tapi saya percaya Hotman Paris tetap akan santai dengan semua ini. Tidak akan terbeban. Karena Hotman ini kan juga sebetulnya sudah lama menjadi perbincangan publik, tetapi beliau memiliki telinga yang cukup tebal dan tidak terganggu dengan opini-opini negatif yang muncul terhadap dirinya. Tetapi saya pikir publik akan terus menghabisi Hotman secara opini. Sekarang kok malah gonjang-ganjing antara anaknya Hotman Paris dengan Hotman Paris menentang bapaknya. Ya, anak-anaknya itu menentang bapaknya. Guys, jangan terkecoh ya. Ini pendapat saya aja ya. Mungkin pertama, dia hanya mau mengalihkan isu supaya kalian, kita semua fokusnya kepada mereka yang gonjang-ganjing itu, bukan ke masalah korupsi yang hampir 1 triliun itu, ya kan? Kedua, mau meningkatkan atau mau menaikkan nama dia gitu loh, nama anak-anaknya, karena kan anak-anaknya tidak setenar bapaknya kan. Nah disinilah momen naik daun lah gitu ya, mau dipublish gitu secara tidak langsung gitu loh. Kenapa jadi heboh? Karena masyarakat geram. Orang udah jelas-jelas salah, terbukti di lapangan seperti itu, koruptor masih tetap dibela. Yang digadang-gadang Bang Hotman itu adalah pengacara wong cilik. Berarti kontradiktif kan? Nah, jadi yang wong cilik itu sopo. Fokus ya guys, fokus. Kita tetap harus kawal kasus korupsinya, bukan kasus perseteruannya, oke? Nggak penting. Tanya teman-teman, Bang, apakah perkataan Hotman Paris kepada wartawan ketika diwawancara itu ada pidananya katanya? Pada saat wawancara memang Bang Hotman ada menyampaikan kata-kata
lu punya otak nggak gitu ya, mungkin sambil bercanda atau emosi, saya nggak tahu lah, tapi ada itu ya. Tapi pertanyaannya apakah itu ada pidananya? Lalu kemudian ada berita bahwa PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, melaporkan Bang Hotman atas hal tersebut ke Polda Metro Jaya. Nah, sekarang akan kita bahas hukumnya tanpa ada perasaan benci ya. Saya menyampaikan hukumnya teman-teman ya, supaya kita tahu gitu, jangan karena kita benci, karena kita tidak suka lalu mengaur nanti analisa hukumnya. Perkataan Bang Hotman itu ada pidananya, yaitu penghinaan ringan. Kalau di KUHP lama diatur di pasal 315, di KUHP baru diatur di pasal 436. Itu yang dimaksud dengan penghinaan yang bukan pencemaran ya. Ancamannya 6 bulan penjara atau denda 10 juta. Jadi ada pidananya, ada. Namun ini delik aduan. Yang melapor haruslah korban, artinya wartawan yang ditujukan kata-kata itu, dia bisa melapor. PWI tidak berhak melapor ya. Karena ini delik aduan teman-teman, harus korbannya itu yang melapor. Sekarang apakah korbannya itu yang melapor gitu? Wartawan yang jadi korban itu, manusianya gitu, bukan jabatannya yang melapor, bukan pekerjaannya ya, tapi orangnya, dia merasa terhina, dia bisa melapor. Begitu hukumnya. Kecewa saya Bang, kecewa dengan Anda. Anda berani mengambil ahli ya, membackup, mendukung ini sepertinya, mendukung para koruptor yang ada di Indonesia ini ya. Jangan semua karena Anda pengacara sesuka hati Anda bicara seperti kata Anda ya. Betul. Sesuka hati berbicara, tapi ada ya, ada yang harus Anda jaga juga. Seperti Anda juga berbicara sewaktu diwawancarai, mengatakan kepada wartawan agar pakai otak ya. Anda tersenyum ya, mengatakan hal itu. Yang sekarang pakai otak itu siapa? Abang atau itu orang-orang itu ya? Atau orang yang pengacara yang mewawancarai Abang ya? Bahkan anak Abang sendiri ya, anak Abang sendiri si Frank Alexander menyesali atas ikut sertanya Abang di kasus mega korupsi ini ya. Luar biasa. Saya rasa kita sebagai tadinya penggemar berat Anda ya, sudah beralih ya. Tidak ada simpatisan, tidak ada simpatik dengan Anda. Ya. Ternyata Anda haus akan uang. Tidak seperti omongan Anda ya. Anda haus akan uang ya. Itulah sifat manusiawi ya. Tapi Anda bilang ya, Anda tidak perlu uang, Anda sudah kaya. Oh no ya. Itu hanya bualan Anda saja ya. Bualan Abang aja itu. Coba kasus Nadiem ya. Apa yang Anda katakan? Yang Anda katakan ya, gara-gara Anda tidak dibayar mahal ya, sehingga Anda tidak mau jadi pengacaranya. Begitu kan maksud pembicaraan Anda itu? Pak ini Hotman Paris babak belur, dihajar sana sini, keluarga, kolega, koalisi ikut geram. Ini lagi bawa-bawa presiden soal kasus ex Jampitsus, Hotman Paris minta maaf. Lihat, Istana minta Hotman Paris tak bawa-bawa Prabowo di kasus Jampitsus. Masih ada tuh. Meski sudah minta maaf, kantor Hotman Paris digeruduk masa demo. Heran saya lihatnya. Mana berita dugaan kasus korupsinya, mana? Mana itu tumpukan uang dolar? Mana itu emas 74 kilo? Kenapa semua jadi sibuk urus Hotman Paris? Maksud saya, kalau dia bermasalah, jangan sampai menutupi kasus yang lebih besar. Jangan sampai kalian dipelintir oleh hal-hal yang menurut saya itu tidak lebih genting. Fokus kawal kasus dugaan korupsinya saja. Apa kalian tidak curiga? Jangan-jangan mereka sengaja narik Hotman Paris supaya fokus kalian diganti. Bentar. Ini skrip kayaknya ada yang salah deh. Kok nggak ada lucu-lucunya ya? Tapi nggak apa-apa lah. Memang kejadian ini kagak lucu kok. Betul nggak? Sangat-sangat berbahaya pernyataan Hotman Paris yang mengkaitkan dengan izin presiden untuk penetapan tersangka Febri Adriansah oleh Kortas Tipikor. Karena nyatanya apapun kemudian juga telah
otorisasi diteruskan oleh Kejaksaan Agung. Jadi penetapan tersangka Febri Adriansyah itu saya yakin melalui penyelidikan panjang dan nyatanya ditemukan barang bukti uang hampir 0,5 triliun dan emas 74 kg. Mau ngomong apapun rasanya masyarakat tidak percaya kalau ini uang itu milik orang lain, milik yayasan, milik perusahaan, milik usaha, segala macam. Itu rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat bahwa itu tidak terkait dengan perkara ini. Karena apa? Izin presiden itu tidak perlu dan tidak diperlukan. KUHP lama, KUHP baru, KUHP lama, KUHP baru, semua orang sama di depan hukum. Betul. Memang pernah ada kekebalan terhadap jaksa apabila diperiksa itu harus izin dari Jaksa Agung, bahkan tertulis. Tapi itu kan diperiksa, bukan penetapan tersangkanya gitu. Dan itu pun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 15 tahun 2025 tahun kemarin, bahwa jaksa yang melaksanakan atau melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap yang diancam hukuman mati, dan kejahatan yang pidana khusus, maka tidak perlu diautorisasi atau tidak perlu izin dari Jaksa Agung secara tertulis. Artinya kekebalan jaksa itu sudah hapus karena nyatanya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan presiden. Seakan-akan bahwa presiden itu membela Febri Adriansyah dengan narasi bahwa dia kebanggaan presiden. Terus juga telah mengumpulkan, menyerahkan badan negara 340 triliun. Padahal saya tahu persis itu yang diserahkan hanya 33 triliun gitu loh. Nah, yang 300 kemana? Gitu loh. Terus yang alasannya Hotman Paris itu menjaga marwah presiden katanya. Justru menurut saya itu malah menjatuhkan marwah presiden. Karena saya yakin Pak Prabowo, presiden kita itu pasti mendukung pemberantasan korupsi. Tanya aja kakek lu punya otak nggak sih? Gitu. Lalu ya keluarlah video ini. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Ya, ini adalah video permintaan Hotman Paris terkait kata-kata yang begitu kasar kepada wartawan. Ya, dengan berbagai macam alasan dan usaha untuk melakukan pembelaan pembenaran. Dan saya rasa ketika permintaan maaf dilakukan tapi dengan usaha untuk mencari pembenaran, maka sangat terlihat tidak tulus. Dan sangat terasa bahwa permintaan maaf ini dilakukan bukan karena merasa menyesal, melakukan kesalahan, merasa bahwa ada kewajiban moral untuk meminta maaf, tapi lebih kepada ya takut karena kehilangan pasar, takut kehilangan followers, takut kehilangan link bisnis dan sebagainya. Bahkan bukan cuma netizen ya yang marah dengan keputusan Hotman menjadi pembela Febri, bahkan anaknya sendiri ya sampai bilang selama ini orang miskin cuma dijadikan komoditas marketing, ya munafik lah, ya bilang nggak butuh uang tapi bahkan amplop hajatan aja diembat, ya dan seperti itulah. Sampai ke masalah pribadi yang berurusan dengan uang. Nah, kenapa ya kira-kira netizen bahkan sampai anaknya sendiri begitu marah dengan keputusan Hotman membela Febri ini? Kalau menurut saya karena begini ya, Febri ini kan panjang sekali track record korupsinya ya. Kasus besarnya aja ada 3 nih kan, Asabri, PLN, lalu Krakatau Steel, dan ini akan berkembang lagi dan mungkin akan bermunculan temuan-temuan lain. Nah, sementara Hotman selama ini mencitrakan diri sebagai pembela rakyat kecil,
gitu ya, Kopi Joni misalnya, itu dicitrakan sebagai tempat rakyat kecil mengadu ketika punya masalah hukum dan nggak tahu mesti kemana, nggak punya uang gitu ya. Selama ini mungkin memang Hotman melakukannya, membela dan sebagainya, tapi dengan keputusan Hotman ini seolah membuka setelan awalnya, setelan asal Hotman, yaitu menghamba pada uang dan kekuasaan. Jadi seolah kata-kata anaknya bahwa bahwa rakyat miskin hanya dijadikan komoditas marketing, ya seolah jadi benar adanya gitu ya. Lalu yang kedua begini sih, saya heran ya ketika seseorang berada di lingkungan penguasa. Febri ini kan, bahkan Hotman Paris sendiri bilang ya, Febri ini adalah orang kesayangannya Prabowo, kebanggaannya Pak Prabowo. Lalu dia marah kenapa kok ditersangkakan, nggak nanya dulu ke presiden, meski kita nggak tahu kenapa harus begitu, dan bahkan istana pun membantah itu. Nah, kenapa jadi seperti ini ya? Orang ketika dekat dengan penguasa langsung jadi arogan, langsung bicara seenaknya, bahkan bicara kasar seperti itu kepada wartawan yang bertanya ya, lu punya otak nggak sih gitu ya. Dan kata-kata itu menurut saya kata-kata yang sangat tidak pantas, apalagi dikeluarkan di hadapan publik di konferensi pers seperti itu, apapun alasannya. Nah, kenapa jadi begini? Ya karena mungkin mereka melihat ya ini semakin dinormalisasi ya. Ketika presiden ngomong bajingan, oke, katanya bukan kasar. Ketika orang yang mengkritik diusir dari negara, pergi aja, dan seterusnya, dan banyak hal lagi contohnya. Seolah rakyat ini benar-benar musuh bagi penguasa, dan mereka lah yang paling benar, paling valid, dan rakyat hanya menjadi ya sumber pajak lah buat mereka. Ya kita lihat saja sampai mana sandiwaranya, meskipun semakin kesini semakin memuakkan saja. Kalau saya boleh memberikan komentar pribadi setelah menyaksikan seluruh rangkaian peristiwa dalam video ini, terus terang saya melihat bahwa polemik seperti ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar persoalan satu pernyataan atau satu konferensi pers. Menurut saya, ketika seseorang sudah menjadi figur publik dengan pengaruh yang sangat besar, setiap ucapan, gestur, bahkan pilihan kata yang keluar dari mulutnya akan dinilai dan dianalisis oleh masyarakat. Itulah konsekuensi menjadi tokoh publik. Saya pribadi melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir, nama Hotman Paris memang menjadi pusat perhatian. Di media sosial, berbagai potongan video, komentar, dan reaksi terus bermunculan dari berbagai arah. Ada yang memberikan pembelaan, ada yang mengkritik, bahkan ada yang mengecam dengan sangat keras. Fenomena seperti ini menurut saya menunjukkan bahwa masyarakat sekarang semakin kritis terhadap setiap pernyataan tokoh publik. Menurut saya, setiap orang tentu berhak memiliki pendapat. Setiap orang juga berhak memberikan pembelaan hukum kepada kliennya, sesuai profesi masing-masing. Namun, di sisi lain, publik juga mempunyai hak untuk memberikan penilaian terhadap bagaimana seseorang menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Di era media sosial seperti sekarang, bukan hanya isi pesan yang dinilai, tetapi juga cara penyampaiannya. Saya pribadi merasa bahwa komunikasi publik membutuhkan kehati-hatian yang jauh lebih besar dibandingkan dulu. Satu kalimat saja bisa dipotong menjadi video pendek, disebarluaskan dalam hitungan menit, lalu membentuk persepsi yang luar biasa luas. Ketika persepsi itu sudah terbentuk, mengubahnya bukan perkara mudah. Bahkan permintaan maaf sekalipun kadang belum tentu langsung mengubah opini masyarakat. Menurut saya, pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah bahwa reputasi dibangun selama bertahun-tahun, tetapi bisa diuji hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tidak peduli siapa orangnya, seberapa terkenal, seberapa kaya, atau seberapa sukses karirnya. Ketika terjadi kontroversi, maka publik akan menilai berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar. Saya pribadi juga melihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Apapun yang dianggap berkaitan dengan isu tersebut hampir selalu memancing perdebatan panjang. Hal itu terlihat dari banyaknya komentar, diskusi dan reaksi yang bermunculan dalam beberapa hari terakhir. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, menurut saya ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap isu tersebut memang sangat besar. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana media sosial mampu memperbesar sebuah peristiwa. Dahulu, mungkin sebuah konferensi pers hanya ditonton orang-orang yang hadir atau yang menonton televisi.
Sekarang, satu potongan video berdurasi beberapa detik saja bisa ditonton jutaan orang dalam waktu singkat. Itulah sebabnya figur publik perlu semakin berhati-hati dalam memilih kata-kata. Saya pribadi juga berpandangan bahwa kritik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik yang baik seharusnya tetap disampaikan dengan argumentasi, bukan sekadar emosi. Begitu pula ketika kita mendukung seseorang, dukungan itu menurut saya juga sebaiknya didasarkan pada alasan yang rasional, bukan sekadar fanatisme. Dengan begitu, ruang diskusi publik akan menjadi lebih sehat. Kalau berbicara soal profesi advokat, saya menghormati profesi tersebut sebagai bagian penting dari sistem hukum. Setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum, dan itu merupakan prinsip yang berlaku dalam negara hukum. Di sisi lain, publik juga berhak menyampaikan pendapat terhadap bagaimana seorang tokoh publik menempatkan diri dalam ruang publik. Dua hal itu menurut saya bisa berjalan berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Saya juga merasa bahwa di tengah derasnya arus informasi, kita sebagai penonton harus semakin bijak. Jangan mudah percaya hanya pada satu video, satu potongan pernyataan, atau satu narasi saja. Sebaiknya kita melihat berbagai sudut pandang agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kadang satu potongan video tidak menggambarkan keseluruhan konteks. Terakhir, menurut saya setiap kontroversi selalu menyimpan pelajaran. Bagi tokoh publik, pelajarannya adalah pentingnya menjaga komunikasi dan menyadari bahwa setiap ucapan memiliki dampak yang luas. Bagi masyarakat, pelajarannya adalah tetap kritis, tetapi juga tetap adil dalam menilai suatu peristiwa. Itulah komentar pribadi saya mengenai pembahasan kali ini. Tentu saja kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru disitulah menariknya sebuah diskusi. Yang terpenting, mari kita berdiskusi dengan tetap saling menghormati, mengedepankan data, dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai polemik yang sedang ramai ini? Apakah kalian melihatnya sebagai persoalan cara berkomunikasi di ruang publik, sebagai dinamika profesi hukum, atau memiliki sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk, dan kalau ada yang menarik, bisa saja saya bahas pada video berikutnya. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe ke channel Analisis Sengit supaya tidak ketinggalan video-video reaksi dan analisis terbaru. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap ada video baru, kalian menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuannya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap kritis, tetap santun dalam berdiskusi, dan jangan pernah berhenti mencari informasi dari berbagai sudut pandang. Sampai jumpa!